suatu saat nanti kami akan mengharumkan nama alma mater ini. Kami akan tunjukkan bahwa kami semua bangga pernah menjadi bagian dari MA Al-Falah Jatilawang ini. Sebab disinilah mimpi dan harapan kami muncul. Disinilah tempat di mana semua kenangan putih abu-abu kami tercipta dan akan selalu terukir di dalam sanubari. Kebersamaan, kekompakan dan semua cerita indah di sini hanya akan menjadi sepenggal kenangan di masa depan yang suatu hari nanti akan kita rindukan bersama. Bapak, Ibu guru serta hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum sambutan ini berakhir, izinkan saya menyampaikan pesan dari teman-teman semua bahwa kami bangga pernah menjadi bagian dari sekolah ini. Kami bangga pernah dididik oleh Bapak Ibu guru semua. Pesan dan nasihat dari Bapak dan Ibu guru akan selalu kami ingat bersama dengan semua kenangan yang pernah ada di sekolah ini. Doa kami, semoga Bapak Ibu guru sekalian diberi kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Satu harapan kami, semoga madrasah ini lebih maju, lebih berkualitas, dan dapat berdaya saing demi terwujudnya madrasah yang unggul dan dapat meraih prestasi yang lebih tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua kami tercinta yang hadir pada kesempatan ini. Para orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongannya kepada kami hingga kami dapat lulus dan merayakannya pada hari ini. Kepada adik-adikku kelas 10 dan 11, teruslah belajar dan berprestasi. Buatlah Bapak Ibu guru kita tersenyum bangga dengan prestasimu, baik atau tidaknya, jelek atau tidaknya, naik atau tidaknya, prestasi MA Al-Falah Jatilawang itu ada di genggaman kalian adik-adikku. Demikianlah salam perpisahan dari kami, siswa kelas 12. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moto kita, satu hati, satu tekad, satu janji, satu kesatuan MA Al-Falah. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
tunggulah berkatmu. Ingat selalu nasihatku. Terima kasihku ucapkan. Ucapkan rasa terima kasihku. Kau telah mengajariku pagi, siang, dan nanti. Padamu guruku, aku aturkan rasa hormatku kepadamu. Kau tak pernah keluh kesah telah mendidikku, sehingga menjadikan diriku lebih berilmu. Padamu guruku, aku kirimkan doaku untukmu, agar kau selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasihku ucapkan.
lumut Tempuruna ana putri kang unggah-unggahi kang unggah-unggahi Tinengger sing ayu rupane sing ayu rupane Lenting abang iku kang dadi asane aduh ibu kula dereng purun aduh ibu kula boten mudun najan ayu sisane si yuyu kangkang si ande lumut ande lumut tempuruna ana putri kang unggah-unggahi kang unggah-unggahi putri neng sing ayu rupane sing ayu rupane lenting ijo iku kang dadi asane aduh ibu ibu sampun meksa kang putra lesi dereng kersa amargi putra tesi nandang asmara Gusti ande lumut ande lumut tempuruna ana putri kang unggah-unggahi kang unggah-unggahi Rineng sing ala rupane sing ala rupane lenting kuning iku kang dadi asmane aduh ibu kula inggih purun kang putra inggih badhe mudhun najan Allah menika kang putra suwun najan Allah menika kang putra suwun Allah menika kang putra suwun anjan Allah menika kang putra suwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus pada beliau Hadratul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Sobri selaku pelindung Yayasan Pendidikan Al-Falah. Kemudian beliau Kiai Haji Maulana Ahmad Hasan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Falah. Kepada beliau Agus Haji Abdul Munif selaku penasehat Yayasan Pendidikan Al-Falah. Pejabat dari Musbika Kecamatan Jatilawang yang kami hormati, yang saat ini masih di ruang transit bersama beliau Ketua Yayasan, Ketua Komite Yayasan Pendidikan Al-Falah yang kami hormati, para kepala sekolah setingkat SMA, kemudian para kepala sekolah setingkat SMP ataupun madrasah sanawiyah yang kami hormati, kemudian pejabat instansi baik dari BPK, PKK ataupun dari Puskesmas yang kami hormati pula, seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para orang tua wali murid, kemudian
Tidak lupa kelas 12 yang kami banggakan, juga kelas 10 dan kelas 11 yang kami hormati pula, tokoh masyarakat yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam forum, dalam majelis pelepasan siswa kelas 12. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Hadirin yang kami hormati, monggo beliau Kiai Haji Agus Ahmad Hasan. Yang pertama, kami sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kami. Sekali lagi terima kasih, ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kedua, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelepasan siswa kelas 12 dan juga kebetulan pada hari ini 10 tahun yang lalu Madrasah Aliyah Al-Falah didirikan. Jadi bertepatan dengan hari jadi Madrasah Aliyah Al-Falah. Yang pertama, bahwa seiring dengan berjalannya waktu 10 tahun yang lalu dari jumlah siswa yang hanya 18, alhamdulillah pada hari ini tahun ajaran 2014-2015 ini sudah mencapai angka 200. Ini semua berkat dorongan dan doa masyarakat semua. Kalau dibandingkan dengan punya Pak Eko, belum ada apa-apanya. Dengan SMA Negeri Jatilawang, kami selalu sharing, kami selalu berkomunikasi, bahkan juga bermitra, karena sejak awal berdirinya madrasah ini guru mayoritas dipasok dari SMA Negeri Jatilawang, sehingga kami sangat berterima kasih Pak Eko sudah dibantu banyak, dan beliau Pak Eko dulu termasuk merintis berdirinya madrasah ini. Kami juga bermitra dengan SMA Negeri Wangon, kami juga bermitra dengan SMA Negeri Purwokerto. Sampai hari ini ada seorang guru dari SMA Negeri Purwokerto yang sudah insya Allah 4 tahun berjalan mengajar di tempat kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk sama-sama memajukan anak bangsa ini. Perkembangan demi perkembangan, alhamdulillah pada tahun ini madrasah kami juga tidak pada urutan pertama, tapi kami menempati pada urutan kedua untuk hasil UMBN, ujian akhir madrasah berstandar nasional. Itu ada Man Negeri 3 di Purwokerto, Man 1, Man 2 dan Man Sumbyuh, dan madrasah aliyah swastanya ada 15. Jadi ada madrasah aliyah di Banyumas ada 18. Kami untuk nilai UMBN menduduki ranking kedua. Sekali lagi ini juga berkat doa dari panjenengan semua. Kemudian yang kedua, kami juga mohon doa restu, mudah-mudahan bulan Juni ini atau nanti kalau tidak berarti Oktober akan ada proses akreditasi yang kedua untuk madrasah aliyah Al-Falah ini. Mohon doanya mudah-mudahan bisa meningkat dari akreditasi C menjadi minimal B. Kalau untuk menyamakan sekali lagi SMA negeri, mudah-mudahan
lambat laun kita bisa menyamakan akreditasinya dengan tetangga dan mitra terdekat dengan kami SMA Negeri Jatilawang. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kami juga perlu menyampaikan, bukan promosi tapi insya Allah ini hal yang akan diteruskan, akan ditiru oleh madrasah aliyah yang lain atau bahkan oleh sekolah, bahwa berkaitan dengan kurikulum 13 yang saat ini sedang dalam proses evaluasi, dan insya Allah tahun 2016 insya Allah semua sekolah dan madrasah sudah menerapkan kurikulum 13. Kami sudah mengawali sebagai bentuk mensukseskan pendidikan karakter di madrasah ini sudah diawali. Sekali lagi insya Allah ini baru pertama dilakukan di madrasah ini, di madrasah di Banyumas ataupun di tempat lain, bahwa KBM jam pertama di madrasah ini diisi dengan kajian kitab kuning, yaitu kitab Mutarul Hadis, dan ini termasuk kegiatan KBM bukan pra KBM. Jadi jam 7 sampai jam 7.45 ini di sini dikaji kitab Mutarul Hadis, dan sudah kami laporkan sampai ke wilayah, dan itu akan mudah-mudahan menjadi percontohan dan ditiru oleh madrasah yang lain. Dan ternyata tanggapan masyarakat, wali murid khususnya warga masyarakat di MA ini sangat baik, karena bisa untuk mendisiplinkan siswa dan mendisiplinkan bapak dan ibu guru. Karena kegiatan kitab kuning ini memang dirintis pertama diasuh oleh Romo Kiai, kemudian manakala ada kegiatan lain, ada halangan, Romo Kiai menyerahkan kepada badal, ataupun bahkan kemarin ini ketua yayasan juga sudah memulai untuk mengawali membacakan kitab Mutarul Hadis. Sekali lagi ini usaha kami untuk bisa memberikan kepercayaan dan hasil yang maksimal kepada seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua terkait dengan kelulusan, bahwa perubahan baru dan insya Allah dampaknya juga lebih, bahwa kelulusan tahun ini, mulai tahun ini tidak lagi ditentukan oleh nilai ujian nasional. Nilai ujian nasional digunakan untuk menentukan bagi mereka yang akan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri. Kemudian digunakan juga sebagai pemetaan ataupun alat peta ataupun alat ukur tingkat keberhasilan pendidikan di suatu sekolah atau di suatu madrasah. Jadi kelulusan ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah ataupun kepada madrasah. Namun demikian kami juga tidak asal meloloskan. Kalau memang siswa yang akhlaknya tidak baik, siswa yang tingkat kedisiplinannya juga sudah di bawah ambang standar, kami juga dengan sangat terpaksa tidak bisa meluluskan. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu bentuk kepercayaan lebih pada masyarakat, bahwa sekolah yang tidak meluluskan berarti sekolah itu memang mengelola dengan benar. Dan pada tahun ini kami juga sampaikan, semua siswa juga belum tahu, karena Diknas juga memberikan batasan waktu untuk kelulusan sampai tanggal 22. Kemarin dimulai tanggal 15 Pak Eko, tanggal 15 sudah mulai diumumkan, tapi diberi kebijakan sampai tanggal 22. Dan insya Allah kami nanti akan mengumumkan kepada siswa dan orang tua hari ini setelah proses pelepasan ini selesai. Mudah-mudahan kami bisa meloloskan 100%, karena itu juga harapan semua siswa dan harapan semua orang tua. Mudah-mudahan kami juga masih merahasiakan 100% umbutan.
Bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya kelulusan yang tahu dulu itu Diknas, tapi kalau sekarang yang tahu dulu itu sekolah. Jadi kami melaporkan lulusnya berapa persen. Inilah satu dinamika, mudah-mudahan perubahan apapun bisa membawa ke hal yang lebih baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelepasan ini, kami sudah 3 tahun diberi amanat dari 54 orang tua wali murid. Kami menjalankan amanat dari tahun pertama sampai tahun ketiga pada hari ini, dan karena sudah sesuai dengan aturan terbatasnya waktu hanya 3 tahun, pada hari ini kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu ke pangkuan Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila kami tidak bisa maksimal ataupun tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Namun kami sangat mendoakan mudah-mudahan ilmu yang telah didapat, pengalaman yang telah didapat, pengetahuan yang telah diperoleh bisa bermanfaat untuk putra putri Bapak dan Ibu, dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, saya doakan semoga diterima. Dan masih ada satu kesempatan, barangkali yang kemarin SNPTN-nya tidak diterima, ini masih ada 2 kesempatan, tinggal mengikuti SBMPTN. Dan yang ketiga masih ada ujian mandiri oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian bagi yang akan bekerja, semoga mendapatkan pekerjaan dengan mendapatkan kepercayaan dari orang yang beri kepercayaan. Bagi yang akan tidak bekerja, tidak kuliah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan yang akan melanjutkan di pesantren, mudah-mudahan semua ilmu yang diterima bisa bermanfaat. Kemudian kami juga punya program yang insya Allah sudah berjalan tahun kedua ini. Kami setiap awal tahun kepada kelas 12 kami mengajukan permohonan kepada para orang tua wali murid untuk minta kenang-kenangan, yang kenang-kenangan itu diberikan di awal tahun. Dan ini juga nanti secara simbolik orang tua itu memberikan kenang-kenangan kepada madrasah, insya Allah berupa LCD 3 unit yang semuanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di madrasah ini, sehingga kalau 3 tahun ke depan insya Allah semua ruangan di madrasah ini sudah menggunakan perangkat sarana dan prasarana yang standar. Sekali lagi kami terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan kenang-kenangan kepada madrasah kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Kemudian terkait dengan hari jadi kami yang ke-10, kami mohon doa, mudah-mudahan 10 tahun ini bisa menjadikan tolak ukur dan bisa menjadikan madrasah ini semakin mendapatkan kepercayaan di masyarakat, semakin bisa menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan aturan pemerintah, apakah itu Kemendikbud ataupun Kemenang, yaitu menghasilkan sebuah SDM yang berkualitas. Orientasi kami tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas juga menjadi target kami. Hanya kami memang harus bertahap, step selangkah demi selangkah. Kami insya Allah akan menuju pada siswa yang berkualitas. Saat ini mungkin kami yang kejar adalah kuantitasnya, tapi kami tidak meninggalkan kualitas. Terbukti kami dari 200 anak ini 40% dari masyarakat sekitar dan 60% memang domisili di pesantren.
dan kami merasakan ini sangat baik karena 40% ini kami bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di luar, apakah itu kegiatan PMR, kegiatan PKS ataupun kegiatan kepramugaan. Sehingga sekali lagi kami matur nuwun, berterima kasih atas dukungan dari masyarakat, warga masyarakat, tokoh masyarakat yang sudah ikut menjual madrasah ini. Saya kira hanya itu, dan kepada siswa kami kelas 12 kami sampaikan selamat jalan, selamat berjuang, semoga kalian bisa menghadapi apapun tantangannya, dan semuanya 54 siswa ini menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau bahkan salah, kami mohon maaf. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah Engkau guruku, Engkau mengajariku dari pagi, siang, bahkan sampai malam. Namamu akan selalu hidup di dalam diriku. Guru, Engkau patriot yang tak kenal lelah, mendidik anak sampai bisa, mendidik anak tak kenal usia. Guru, Engkau adalah pahlawan
pahlawan, pahlawan yang tiada jasanya, pahlawan, pahlawan yang tiada duanya. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Tanpa tanda jasa. Ayahi karyaning projo kene gugur gunung tandang gawe, sayup rukun barengan rokancane, lolang legowo kanggo mulya ing negara. Siji loro telu papat, maju papat diulang-ulang akeh mesti enggak rampunge. Lukis kuntul baris, lukis kuntul baris, lukis kuntul baris. Ayo konco ayahi karyaning projo kene gugur gunung tandang gawe, sayup rukun barengan rokancane, lilo lan legowo kanggo mulya ing negara. Siji
telu papat maju papat diulang-ulang ake mesti enggal rampunge kulubis kuntul baris kulubis kuntul baris kulubis kuntul baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Sobri selaku muassis pelindung MA Jatilawang, ingkang kula cadhong panjenenganipun ugi ingkang kula ta'zimi. Ketua Madrasah Aliyah, ulangi, Ketua Yayasan Madrasah Aliyah Jatilawang, panjenenganipun Romo Kiai Haji Hasan Nun Sewu mbok lepat angin pun matur, ingkang kula hormati ugi ingkang ta'zimi, Kepala Sekolah MA Al-Falah Jatilawang, ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi ugi, pejabat pemerintah Kecamatan Jatilawang, ingkang kula hormati lan ingkang kula dherekaken menggah aturanipun, para rawuh muslimin muslimat, para tamu undangan ingkang kula hormati lan ingkang kula mulyakaken, wabil khusus para bapak ibu wali murid kelas 12 ingkang berbahagia. Pertama-tama monggo kula panjenengan sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene wonten ing enjang menjelang siang menika kula panjenengan tasih dipun paringi kesehatan, kewarasan, ugi kesempatan sehingga saged kempal wonten ing Madrasah Aliyah Al-Falah Jatilawang. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya menika dados apken amal silaturahim, amal ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat lan salamipun Allah mugi tansah kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bekta umate saking alam jahiliyah dumugi alam ilmiah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika dados umat ingkang ansal utawi pikantuk ilmu ingkang manfaat, ingkang berkah, ingkang mitulungi wiwit teng donya ngantos teng akhiratipun. Allahumma amin. Nun sewu menalaken nggih, kula niku tiyang dusun lok pilih nggih, anggenipun matur kawula kirang sopan, kirang santun, saestu nyuwun pangapunten. Bahasane nggih mboten saged melipis, ajeng Indonesia mboten lancar. Kawula badhe
napa istilahipun izin kalih para bapak wali, para bapak ibu wali murid kelas 12. Panjenengan kula wakili purun nggih Pak Bu. Purun nggih. Nuwun sewu mbok bilih mungkin anggenipun kawula matur menika saestu mboten pas utawa mboten cocoki manah panjenengan. Saestu nyuwun pangapunten. Sebab kula wong tiyang dusun mboten saged matur ingkang sae, ingkang sopan lan ingkang mahami. Para rawuh tamu undangan napa dene para murid Madrasah Aliyah sedayanipun ingkang kula hormati. Kawula mewakili saking wali murid kelas 12 sepindah ngaturaken agunging panuwun atas tenaga, pikiran, kesabaran dumateng guru-guru Dewan Guru Aliyah Al-Falah. Saestu matur nuwun saking awal kelas tunggal dumugi kelas 3 sengien kawula masraken dumateng panjenengan. Saestu peningkatanipun sampun kathah. Sing wawene mboten ngertos ilmu baik ilmu napa jenengan matematika, fisika lan sanes-sanesipun pokoke werni-wernipun ilmu werni-wernipun pelajaran ingkang sampun dipun serap, ingkang sampun dipun curahken dhateng anak kula panjenengan niku saestu kawula namung saged matur nuwun. Matur nembah nuwun ingkang boten umpami. Bu guru, Pak guru ingkang sampun nyabaraken sabare sampun diulur. Kadang-kadang anak kula nggih niku beler saestu berkat kesabaran, ketelatenan Bapak Ibu guru anggenipun mencurahkan ngilmunipun, alhamdulillah menika sampun dumugi kelas 3 titiwancipun dipun lepasaken wau sampun dipun serahaken alias dipun kembalikaken dhateng tiyang sepah pramila kawula mewakili saking wali murid kelas 12 kawula tampi kanthi asta kalih. Saestu namung ngaturaken jazakumullah khairal jaza. Kawula namung saged ndongaaken, boten saged bales napa-napa. Namung ndongaaken mugi-mugi Dewan Guru Aliyah Madrasah Aliyah Al-Falah menika saestu Gusti Allah mencurahkan paring kesabaran, paring kesehatan, paring panjang umur, paring rezeki ingkang kathah, ingkang jembar, ingkang berkah kanthi halal kangge sang ibadah sehingga saged haji wonten ing Mekah. Allahumma amin. Namung niku ingkang kula saged aturaken. Lan satrasipun saestu nyuwun agunging pangapunten saking tingkah laku anak kula ingkang kirang sopan dateng Bapak Guru, Bu Guru ingkang selalune napa njengkelaken diperintah kon ngerjakan PR mboten ngerjakan umpamine niki. Ini jelas wonten sing cokon melanggar. Saestu Pak Guru, Bu Guru kersa maringi pangapunten nggih Bu, Pak. Saestu nyuwun pangapunten sanget. Mugi-mugi saestu kula namung ndongaaken saking bungahipun kawula. Mugi-mugi mawon Gusti Allah ngabul donga kula panjenengan. Sebab lan kula namung sepindah malih raos terima kasih ingkang saged sebab ingkang ageng sanget. Sebab anak kita nggih menika saestu mugi-mugi hasil ngilmu
sing napa teng mriku yang ilmu donya yang ilmu akhirat. Napa malih makin iki sampun dipun aturaken dening Bapak Kepala Sekolah Haji Amir menika werni-werni kegiatan, werni-werni ilmu ingkang sampun dipun curahaken dumateng anak kula panjenengan. Mugi-mugi niki sesuai kalih doa kula panjenengan sing pun kula panjenengan waos tiap bar salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dadi teng donyane nggih oleh kebagusan, baik ekonomine maupun ditungakaken sebab ilmu ekonomi sampun dipun ajaraken. Ilmu agamane nggih mboten ketinggal malah mangkene wonten napa istilahipun rencana napa sampun dipun lampahaken inggih menika maos kitab kuning. Saestu kula bangga, kawula seneng sanget. Apa malih kitab niku Mukhtarul Ahadits. Mukhtarul Ahadits niku salah sining kitab sing teng mriku kumpul kitab hadis ingkang kathah sanget werni-werni hadis teng mriku. Ingkang dipun awali kalim huruf hijaiyah. Masya Allah, kawula bangga, kawula seneng sanget. Sepindah malih mboten saged kawula napa istilahipun bales jasa dateng Bapak Ibu guru. Mboten saged maringi napa-napa, nggih namung doake mawon kados wau donganipun. Mungkin namung ngaten ingkang saged kula aturaken nggih Pak Bu. Niki wonten pokokipun nggih, sampun cekap ngoten. Nggih saestu saking pribadi kula sebagai tiang dusun mboten saged matur ingkang sopan. Saestu menika saking bodhone kula lan wonten leresipun menika saking fadholipun Allah. Mugi kula panjenengan dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kados ngaten ingkang kalau saged aturaken. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khatama jami'ad durus min madrasatil ami madrasatil aliyah al-falah fi sihatin wa afiyatin wan najah wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah ashabil muhammadiyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratil muhtaram, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, kepada Al-Mukarramun Ki Haji Ahmad Sobri selaku pendiri sekaligus pelindung Yayasan Pendidikan Al-Falah, Bapak Muspika Kecamatan Jatilawang, Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Dan Ramil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang atau yang mewakilinya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon atau yang mewakilinya Bapak Kiai Karimul Wafa, Kepala SMA Negeri Jatilawang, juga Kepala SMA Negeri Wangon atau yang mewakilinya, yang tidak lupa Rois Suriah MBCNU Kecamatan Jatilawang, Bapak Kiai Hirsun Al-Haris, Bapak Kiai Sotikin, Bapak Makbul, segenap jajaran pengurus MBC, tidak lupa kepada yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Kepala Desa Tinggarjaya beserta perangkatnya yang kami hormati, Kepala Madrasah Aliyah Al-Falah beserta wakil dan gurunya Bapak maupun Ibu, serta seluruh jajaran pengurus Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Kepala TK beserta gurunya, pengurus NU Ranting sewilayah Jatilawang yang hadir, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu sekalian, wali santri, wali murid yang telah mempercayakan amanah pendidikan anaknya di lembaga pendidikan Al-Falah ini. Terakhir, adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian yang berbahagia pada hari ini telah menyelesaikan program studi yang cukup panjang selama 5 tahun, dan alhamdulillah telah bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan 100% anak didik kita diberikan kelulusan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Suasana kelulusan tahun ini memang tidak setegang 1-2 tahun belakang. Kalau 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kelulusan ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini di bawah pendidikan nasional. Sekarang kelulusan diberikan pertanggungjawabannya kepada masing-masing sekolah. Tentu ini menjadi satu tanggung jawab yang sebenarnya adalah sangat berat, karena kepala madrasah beserta guru dan jajarannya harus betul-betul bisa konsekuen ketika para guru dan kepala sekolah ini telah rapat dan siap meluluskan anak didiknya. Tentu akan menjadi beban moral dan tanggung jawab bila anak didiknya nanti yang sudah dinyatakan lulus ini apakah benar-benar sudah bisa membawa predikat lulusan
siswa tingkat atas ataukah masih harus perlu ditambahi pembenahan di sana sini? Ini menjadi PR yang sangat penting bagi para guru, karena baru saja saya ambil contoh kemarin salah satu sekolah SLTA di wilayah Jatilawang. Setelah kelulusan bajunya dipilok semua, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Kalau laki-laki masih mandan member, kalau perempuan saya sudah membayangkan ini anak sudah bajunya dipilok, naik motor kemana-mana, dibawa oleh siapa saja. Kalau orang berpikiran negatif tidak bisa disalahkan, mesti orang berpikiran ini anak sudah tidak jelas statusnya. Kalau ibarat persatuan sepak bola ini sudah berapa kali dia kebobolan, konotasi orang akan berbicara begitu, walaupun kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Tapi image yang akan terbangun adalah bahwa mereka ini setelah tamat justru malah jadinya seperti ini. Ini saya mohon kepada Bapak Musbika untuk bisa memberikan pengarahan kepada sekolah-sekolah agar bagaimana ketika mereka akan bersukaria euforia ini bisa dikemas dengan satu kegiatan yang heroik, yang lebih menarik dan lebih simpatik, mungkin sekaligus dibuatkan karnaval saja sekalian, yang tertib, yang kreatif, yang inovatif, sehingga mereka juga bisa meluapkan kegembiraannya tapi dalam koridor yang ada nuansa pendidikannya, ada nilai seninya, ada nilai estetika yang baik. Kemarin di sini masih Jumatan, belum salam itu sudah orak-arakan di depan masjid, justru malah dikeras-keraskan. Saya nggak tahu, saya didapatkan cerita ternyata itu pemuda-pemuda sini juga malah tidak terima. Saya omongin sudahlah, sudah selesai, nggak usah geger. Ini terjadi. Oke, kalau arak-arakan di jalan mungkin nggak ganggu apa-apa, tapi kalau di kampung di saat kegiatan agama ini terjadi, ini menjadi PR bersama. Ini menjadi keprihatinan bersama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan serta-merta kepada anak kita, tapi bagaimana kita setting dari awal agar itu tidak akan pernah terulang kembali. Bahkan saya waktu itu ada acara di luar, saya lewat di Jatilawang itu, mungkin di Adisara, ada beberapa motor yang dipukulin sekalian motornya sama aparat, karena mereka liar ini, susah dikendalikan. Sampai aparatnya gemes ini, ya, dipukulin, lari-lari, motornya ditinggal banyak sekali. Saya nggak tahu apakah motornya hancur karena mereka berlari-lari atau ada yang kecelakaan, nggak tahu ya. Saya melihat, wah ini seperti ini, sampai saya melihat konvoi seperti ini. Ini saya tidak ingin terjadi pada lulusan Madrasah Ali Al-Falah. Ya, saya tadi dengan Pak Karim bisik-bisik ini. Ini saya kira bukan siswa aliyah ini yang tampil ini. Anak-anak rupanya kasih make up sedikit kita sudah nggak kenal, ini ternyata anak aliyah. Saya kira ini pengantin baru. Ya, Pak Karim ya. Jadi ini bajunya disimpan, besok kalau lamaran cukup pakai baju ini sudah cukup. Ini baju bersejarah. Ini rupa-rupanya di sini ada kelas modeling, Pak, ini, Pak. Jadi rupa-rupanya mereka bisa mencari motif baju yang cukup menarik, cukup anggun dan sopan ini. Sopan dan wah auranya ini cukup menyedot ini ya. Pak Karim tadi cukup bingung ini, wah ini siswa jenengan Gus. Iya. Ente punya anak laki-laki udah besar belum? Wah, saya belum punya. Saya anaknya masih kecil ya, lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anak kita ini, pertama-tama kami mohonkan kepada hadirin sekalian untuk berkenan memberikan doa restunya agar apa yang telah anak-anak kita raih, kita capai, yang mereka capai pada hari ini di dalam masa akhir pendidikan formal tingkat atas ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah keilmuan yang bermanfaat. Bila mereka memang ada yang meneruskan pada jenjangnya, mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala.
hingga keluarganya bisa menyelesaikan mengawal putra-putrinya untuk melakukan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Apabila mungkin ada yang bekerja sebagian, mudah-mudahan juga mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa mengangkat derajat daripada siswa dan anak-anak kita ini. Ada yang juga meneruskan pesantren, tidak usah banyak-banyak, karena kiai itu tidak usah harus banyak, tapi yang penting bagaimana menjadi contoh yang baik, bisa menjadi uswah yang baik. Ilmu itu bisa ditempa sambil berjalan, tapi karakter ini lebih susah untuk menempa. Bagaimana agar karakter ini bisa menjiwai dan bisa menjadi warna dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian kami hormati, pada tahun ini bersama dengan ulang tahun Madrasah Aliyah Al-Falah yang ke-10, 10 tahun sudah perjalanan Madrasah Aliyah ini. Saya teringat dulu waktu saya mengurus izin, kebetulan waktu itu dibantu oleh Pak Muslimin Sudirjo, langsung diurus ke Bapak Habib Toha Pak Semarang. Saya masih mondok di Jawa Timur Pak, bolak-balik saya ngurusi. Alhamdulillah karena ada yang membantu beliau, sehingga proses perizinan sesuai dengan prosedur bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga pada saat pembukaan madrasah pada waktu itu izin sudah ada langsung. Dan saya diklatlah beberapa hari di teman-teman saya di Jogja yang sudah menjadi dosen dan sudah menjadi, ya sudah pernah mendirikan sekolah, termasuk yang mendirikan Madrasah Aliyah di Wahid Hasim itu juga teman saya. Saya datang ke sana, saya buka semuanya, saya rekam, saya copy paste di sini, PSB-nya bagaimana, saya pelajari. Akhirnya alhamdulillah saya bisa persiapkan, karena harus menyiapkan daftar guru sesuai dengan jurusannya dengan jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Dan waktu itu kami panggil beberapa teman-teman yang memang sudah mempunyai ijazah dan memiliki kemampuan pada bidangnya. Namun kurang lebih mungkin hanya 30% yang akhirnya mengabdi di sini, karena sebagian yang saya ajukan juga ada alumni-alumni yang rumahnya agak jauh, yang memang kebetulan mereka mengabdinya tidak di sini. Saya pinjam ijazahnya, karena pengajuan itu harus semuanya terdaftar dengan lengkap sesuai dengan jadwal pelajaran yang akan disiapkan. Dan alhamdulillah ini sudah tahun yang ke-10, untuk angkatan kelulusannya berarti yang ke-8. Mudah-mudahan dengan doa restu Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang menjadi anak-anak yang bermanfaat dan bermartabat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ingat sejarah dulu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di mana pada tahun ke-10 Hijriah adalah tahun di mana baginda Nabi Agung Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji di mana beliau Nabi Muhammad menyampaikan amarah atau tanda-tanda akan berpisahnya dengan dunia ini, akan berpisahnya dengan umat ini, yang akhirnya pada waktu itu sampailah pada tahun ke-11 Hijriah beliau sakit dan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Apa yang selalu diamanatkan kepada baginda, kepada umat-umatnya ini, bagaimana agar kita ini selalu berpegang teguh terhadap kitab Allah wa sunnati Rasulillah, agar berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, agar mengingat bahwa pada akhir zaman nanti sudah sangat sedikit kasirun minad darahim al-halal. Pada akhir zaman nanti, pada sebuah hadis Nabi disampaikan bahwa pada akhir zaman nanti qalilun minad darahim al-halal, aqallat darahim, benjang besok pada akhir zaman ini akan sangat sedikit uang yang halal.
Jadi kalau uang yang halal itu kira-kira duitnya bakul tahu bangsane Pak, duitnya tukang matun nggih. Kalau sampai lihat uangnya narkoba, ada nggak yang narkoba ketangkap uangnya cuma 10 juta? Nggak ada itu. 1 miliar ya, 2 miliar. Uangnya koruptor yang ketangkap nggak ada. Oh, korupsi 1 juta nggak ada yang ngerti Pak. Korupsi ini langsung 500 juta, 10 miliar. Ini uang yang haram ini. Kalau uang yang halal itu uangnya bakul tape, tape, nah, itu uangnya halal itu. Ya, uangnya sing pada matun itu ya. Jadi uang halal sudah sedikit volumenya. Ini menjadi bagaimana agar kita ini meningkatkan kehati-hatian. Saat Nabi pada akhir-akhir hayatnya, beliau mengingatkan setelah salam, setelah membaca doa, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang ikut berjamaah dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nabi menegaskan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian semua. Saya diberi wahyu oleh Allah, diperintahkan untuk menyampaikan Tuhan kalian dengan Tuhan saya sama. Nama ilahukum ilahu wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apabila kalian semua mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan masuk surganya Allah, mengharapkan kebahagiaan di hari akhir nanti, falyamal amalan saleh, berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Jadilah kalian siswa yang baik. Ya kalau bolos jangan kebanyakan ya. Kalau enggak ada PR enggak selesai ya jangan semuanya lah. PR-nya 10 yang belum selesai 2 kan pantas. Ini ditanya Pak Guru PR-nya mana? Belum selesai Pak. Tinggal berapa? Ya belum selesai semuanya, memang belum digarap lah. Ini masalah. Pak Gurunya bingung cara ngatasinya ini. Jadi Pak Guru juga begitu, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, harus punya kasih sayang sebagai pendidik terhadap anak didiknya, harus sabar menghadapi anak-anak didiknya, harus telaten karena Pak Gurunya pinter. Tapi yang perlu kesabaran adalah bagaimana meminterkan muridnya. Kalau Pak Gurunya pinter tidak apa-apa, tapi bagaimana murid-murid ini bisa juga dipintarkan oleh Pak Gurunya. Begitupun pada kita sebagai orang tua, sejauh mana kita sudah menjadi pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi war-rajulu ra'in fi ahliha wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini adalah pimpinan, setidaknya pimpinan yang di rumah tangga kita. Apa yang akan kita lakukan selama proses kehidupan berumah tangga ini akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pimpinan. Kalau istri kita cukup dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia menjalani ibadah dengan baik, bagaimana dia beretika dan melayani suaminya dengan baik. Istri-istri ini tidak ditanya bagaimana anakmu kok nakal, bagaimana anakmu kok tidak tahu ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah belajar dengan baik, kok durhaka sama orang tua. Itu bukan tanggung jawab ibu-ibu, itu murni tanggung jawab seorang ayah. Bahkan kalau boleh saya katakan, menyusui anak sekalipun itu adalah tanggung jawab seorang bapak, bukan tanggung jawab seorang ibu. Medeni kan ini wong wedok niki nek nang syariat yang prinsip satu, dia siap menghormati dan melayani suaminya dengan baik. Namun Islam ini ramah, Islam ini santun. Bagaimana mengemas ini agar bisa dilaksanakan dengan ringan secara bersama-sama, maka di situ masuklah ajaran bagaimana bergotong royong,
bagaimana bekerja sama, bagaimana bisa saling membantu. Bapaknya kesel angger bapaknya bali kon nyuci klambi harus sedang ngode dirembu karo ibune wis berayan Bu, sehingga angger tukang momong anake datang nyawa kena karo wong wis genah sebulan 300.000 kalong. Wong bapaknya kelinggolet paling akeh tembe 2 juta Bu, kalong gari 700 nek 1 juta, nek bapaknya golek 500 gari 200 Bu, wis bareng-bareng putra di rumah, wis aku tek ngode sampean ngrewangi aku bocah di rumah. Ini Islam bagaimana memasukkan ajaran-ajaran yang baik sehingga di dalam rumah tangga ini terjadi saling tolong menolong sehingga terjadi pahala yang selalu berlimpah-limpah. Dengan perempuan mau membantu tugas daripada suaminya, Allah Ta'ala sudah menjanjikan pahala yang berlimpah-limpah, apalagi sampai ngurus anaknya Bu. Wong wadon niku guyu tok karo bapane wis ganjaran. Kula mulane nek umroh niku nek ibu-ibu terus Hajar Aswad ngambung Hajar ora oli-oli kumpulaken ten kula Pak. Sing padha gawa bapake ngacung ya wis. Iki kamare tak silih ya Pak. Ibune tulung diambungi nang kamar ngana. Wis ngambung Hajar Aswad ganjarane pada bae karo ngambung bojone. Bojone diambung sing lanang gede ganjarane wis ora apa-apa ki Hajar ora kena pipine bojone wis diambung Pak, bathuke ya kena wis kena. Itu sebegitu santunya Islam di dalam memberikan masukan kebaikan, di dalam memberikan nasihat-nasihat agar hidup rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik, agar kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga ini setiap hari bisa muncul. Pagi hari saat istrinya sudah bangun godok wedang, bareng godok wedang ugah bapake, pagi itu sudah ada pahala yang masuk ke sana, ada rahmat Allah yang turun karena terjadinya kasih sayang antara keduanya. Agak pagi sedikit ibune wis gak kena wedang kok bapake, wis ngedusi putrane, sudah berapa pahala yang sudah didapatkan. Begitu menjelang pagi jam 7 bapaknya pamit sama istrinya mau berjuang, mau mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Itu sama dengan suami kalian sedang berangkat jihad membela jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suami-suami yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah untuk anak istrinya, ketika dia harus meninggal di perjalanan sama saja dia mati, fahuwa syahidun. Suami kalian mati syahid karena dia membela hak dan memperjuangkan kewajibannya di dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebegitulah Islam memberikan peluang-peluang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa ditimbulkan. Saya sampai pernah ceritakan ya, saya buat anekdot seperti dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Pada saat malam hari kadang kita dibangunkan, entah dibangunkan karena teriakan anaknya, entah dibangunkan karena alarmnya berbunyi, entah dibangunkan karena mungkin sumuk ya. Saat itu sebenarnya Allah telah membangunkan kepada kita, dan Allah menyapa dengan baik kepada kita, wahai umatku, wahai manusia-manusia yang beriman. Dalam sebuah ayatnya, ya ayyuhal muzammil kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujafahjur ila akhirih. Wahai manusia-manusia yang sedang tertidur, bangunlah kalian, bangun, sholatlah tahajud, sholatlah hajat, sholatlah witir, kalau perlu sampai 11 rakaat kalian sholat. Orang-orang ini dibangunkan, ya mungkin ini namanya santri ya, namanya Hasim, itu Kang Hasim. Kang Hasim dibangunkan oleh Allah Ta'ala, sudah sadar ini. Ada Hasim, ada Sobirin, itu ada Pak Juantono ya. Dibangunkan. Ini rupa-rupanya dia sudah bangun, ngantuk, ingin tidur lagi. Ya Allah, ngantuk teman ya, tidur lagi.
Setelah itu ngelilir lagi, Allah ingatkan lagi, wahai hamba-hambaku yang baik, wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang sedang berselimut dan sedang tidurnya, bangunlah. Kalau kamu nggak kuat sholat 11 rakaat, sudahlah sholat 3 rakaat saja. Dia ngelilir banget, kayak mutan aja, tapi menyat bebeh. Niku kathah tunggale lah, kula biasa kados niku. Nggih, kathah tunggale. Ya lagi kumat kan menungsa